Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sekarang saya lagi berada di Ballroom Universitas Fajar Makassar dan sekarang lagi diadakannya sebuah acara yaitu Latihan Kepemimpinan Idealis 2023. Latihan Kepemimpinan Idealis 2023 dengan tema eksplorasi pemimpin muda ini dilaksanakan 2 hari, yaitu tanggal 4 dan 5 Desember dengan 4 narasumber. Acara ini dimulai dari jam 8 pagi hingga 4 sore, yang dihadiri oleh mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial. Peran pemimpin muda dapat membantu inovasi dalam konteks kepemimpinan. Yang jelas pertama itu tadi bahwa pemuda itu harus punya bekal. Bekalnya itu harus berbasis pengetahuan. Karena seorang pemimpin itu memang tidak bisa tidak berpengetahuan. Dan untuk itu dia harus belajar. Ya. Nah, belajar tidak cukup karena belajar itu hanya membentuk bagaimana dia mengisi dirinya, tapi dia belum bisa berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu pemuda harus membuat jaringan organisasi yang membentuk nanti karakternya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, sekali lagi yang saya katakan terakhir itu tidak ada artinya semua. Kita berorganisasi tapi tidak tahu bagaimana mencari peluang berwirausaha dalam pengertian bukan ekonomi bisnis saja, berwirausaha dalam mencari peluang yang bisa menjadi tujuan masa depan kita dalam rangka untuk mewujudkan apa kita punya cita-cita. Jadi 3 prinsip itu menjadi modal dasar. Kemudian yang satu terakhir, memang karakter harus dibangun. Ya, jadi karakter tidak takut dengan persaingan, tidak takut dengan risiko, dan percaya diri itu modal dasar dari saat saudara tidak suka persaingan, maka saudara sudah mulai mundur daripada calon. Pada saudara tidak takut ambil risiko, saudara sudah tidak siap menjadi calon. Jadi memang harus diusahakan. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Menurut Bapak, bagaimana jiwa kepemimpinan anak muda di zaman ini? Ya, pertanyaan bagus ya. Begini, saya merasa khawatir sebenarnya. Anak muda sekarang ini terlalu banyak terlena dengan target-target yang pendek yang sifatnya hanya memikirkan apa yang akan dicapai sebentar. Dan itu menjadi tanggung jawab dia sendiri, tapi itu menjadi tanggung jawab lembaga di mana dia berada. Jadi lembaga pendidikan harus menjadi lembaga intermediasi yang meyakinkan atau menyadarkan mahasiswa. Saya sebagai mahasiswa apa yang harus dilakukan. Nah, saya pikir kalau UNIFA ini dengan spirit entrepreneurship itu kan satu ide yang ingin dibangun. Deklarasi bahwa seluruh mahasiswa UNIFA harus mampu melakukan spirit kewirausahaan. Dan itu saya pikir menjadi awal yang bagus dalam membentuk karakter pemimpin-pemimpin tahun ke depan, ya, untuk menjadi sesuatu kepercayaan. Ya. Harapan Bapak terhadap peserta yang telah mengikuti kegiatan tadi apa? Harapan saya mereka paham yang paling prinsip. Dia harus selalu paham bahwa dia adalah calon pemimpin. Calon pemimpin adalah calon yang siap untuk melakukan perubahan. Dan perubahan itu tadi, bagaimana dia harus mampu meningkatkan kapasitas belajar. Bagaimana dia menerima organisasi antar lembaga. Itu sebagai wadah mereka menunjukkan kemampuan dia. Ya. Dan yang terakhir tadi mampu untuk untuk membuat peluang-peluang apa yang bisa ada. Dan sedikit penjelasan saya tadi jelas sekali dan mudah-mudahan itu bisa ditangkap. Dan pemimpin itu hanya ditentukan oleh 3 hal itu. Dia harus punya pengetahuan karena dia belajar. Dengan dia belajar, baru dia harus mampu bangun bersama dengan ICC, dia mampu organisasi dan terakhir
Nah, dia mampu memanfaatkan organisasi itu sebagai wadah untuk mengkreasi peluang-peluang untuk dia bisa mencapai cita-cita baik berusaha, ya kan, mengatur politik atau mungkin baik berorganisasi gitu ya. Ya, Makasih Pak. Halo Kak, dengan kakak siapa? Kakak Vi. Oke, bagaimana proses mempromosikan dan menarik audiens untuk datang ke acara ini? Kami itu promosinya tuh dengan cara kayak media sosial dari media mulut, dan ada juga beberapa dosen yang menyarankan untuk masuk ke umum seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Baik, itu saja laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.